Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu masih bersemangat dalam menjalani ibadah puasa pada siang dan sore hari ini tentunya. Sekarang kita sudah masuki detik-detik yang mungkin akan sampai kepada tahapan berbuka puasa. Tentu lebih bermakna ketika kita melakukan kajian-kajian Islami seperti Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Nah, Ustaz tadi kan luar biasa, Ustaz mungkin agak sedikit bikin kita merinding ya, Ustaz, kalau seandainya kita tahu orang-orang yang telah mendahului kita itu ketika ditanya pasti mereka minta kembalikan ke dunia dan pasti mereka ingin kualitas ibadahnya lebih baik lagi, dan juga Ramadan pasti mereka lebih bersungguh-sungguh. Nah, mungkin bisa diberikan saran atau diberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah yang kesungguhan dalam bentuk apa aja, Ustaz, mungkin yang lebih kita maksimalkan di akhir Ramadan ini. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesungguhan yang menjadi benang merah kita khususnya pada bulan suci Ramadan ini adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Nah, bersegeralah. Jangan tunda-tunda untuk bertobat. Ini yang pertama. Ya, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau kita serius ingin membuktikan bahwa kita seorang hamba yang serius ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, maka mari kita lalui Ramadan ini khususnya untuk banyak berseru memohon rahmat ampunan Allah. Ya, maka tentu ini menjadi poin bahwa dengan kita memohon ampunan kepada Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, kita menunjukkan bahwa diri kita ini adalah hamba yang penuh kedoifan, ingin kembali kepada fitrah yang jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Nah, karena itu jangan sampai kita lalui Ramadan ini dengan sia-sia. Apalagi memelihara hati yang keras, hati yang bebal. Ya, diberikan kesempatan Ramadan sehat, bahkan sampai akhir Ramadan tadi sebagaimana hadis Rasulullah tadi disampaikan kisah yang menarik sekali. Kita juga tidak serius, kira-kira mau sampai kapan? Mau kita bulan apa lagi, betul, dengan cara apa lagi Allah membuat kita bisa berubah lebih baik gitu kan. Kita tidak mungkin datang sakaratul maut baru kita menyesal seperti dengan maaf saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang sekarang terbaring di alam barzah. Qala rabbirji'un, meminta kepada Allah dikembalikan lagi, tapi tidak bisa gitu kan. Ada juga begini Ustadz, seperti kisah yang mungkin sudah diulang-ulang, tapi mudah-mudahan para pemirsa yang menonton bisa mendapatkan ibroh. Seorang katakanlah kontraktor, ketika dia meminta kepada seorang direkturnya, dia ingin pensiun dini gitu kan, lalu kemudian dia ambil suatu mufakat, kata direktur ini, Anda masih dibutuhkan, jangan dulu pensiun gitu. Lalu kemudian karena Pak kontraktor ini udah merasa pengen sekali pensiun, sehingga nggak bisa ditahan lagi. Dia ambil satu kesepakatan, Bapak bisa pensiun tapi dengan syarat buatkan bangunan rumah sebagus mungkin, karena ini merupakan terakhir kalinya, kira-kira begitu. Ya, Anda boleh keluar dari perusahaan kita, tapi jangan lupa selesaikan dulu proyek yang satu ini. Nah, pokoknya ini terakhir, semua fasilitas disiapkan. Besi, semen, pasir, semua keramik, berapapun biayanya, apapun bahan materialnya disiapin gitu. Nah, saya butuh waktu, biasa standar kalau orang bangunan rumah itu sekitar setahun biar oke. Nah, jadi karena udah mulai dungel, Pak kontraktor ini kurang semangat, jadi dia membuat suatu kesepakatan, saya bisa bangun rumah tapi nggak bisa lama-lama kayak gitu. Gitu. Hanya dia ambil satu kesepakatan, kata Pak Direktur, pokoknya kamu bangun rumah lah gitu. Ya, jadi intinya karena mulai turun semangatnya, kesungguhan udah mulai turun. Yang penting jadilah proyek ini gitu kan. Nah, dibikinlah rumah itu seadanya. Gitu. Ya, kira-kira 1-2 bulan selesai. Yang penting rumah jadi. Selesai rumah jadi, ngadap lagi dengan Pak Direktur, dia sampaikan, Bapak, rumah sudah selesai, ini kunci rumahnya. Ya, saya minta diizinkan untuk pensiun. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ya, kata Pak Direktur,
sebagai ungkapan terima kasih kami selama ini Bapak sudah bekerja di perusahaan ini, kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ini rumah yang kau buat. Yang buat sendiri tadi. Iya, bayangkan betapa ya dumelnya hati Bapak ini, antara ya mungkin bahagia tapi lebih banyak bercampur sedih, kecewa. Dia nggak tahu bahwa rumah ini untuk dia. Sesuatu yang dia bangun dengan asal-asalan, kurang serius, dia dapat tuh rumah buatan beliau. Kalau dia berpikir jangka panjang, berpikir dengan positive thinking, ini rumah untuk saya dari awal, pasti. Sungguh-sungguh. Kenapa nggak saya bikin bangun rumah yang paling bagus, mungkin 2 tahun, bahan semua lengkap kok, gede, istimewa, pokoknya untuk semua beliau kan. Tapi inilah tadi, ini gambaran nih, bagaimana kita para pemirsa TVRI untuk bisa seperti ini. Jangan sampai melihat amal itu mikirnya nanti, dari sekarang. Maka sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan sholat, kenapa harus sholat, kenapa harus berpuasa, ikuti saja, lakukan saja. Pasti di balik itu Allah mengendaki kebaikan bagi diri kita. Bayangkan tadi dalam hadis qudsi, Allah tidak butuh kita, pada intinya kan begitu. Benar. Ya, semua amal itu kembali kepada diri kita. Kenapa Allah perintahkan bersedekah? Supaya apa? Karena itu pasti kemaslahatan untuk diri kita pribadi. Gitu. Selain dengan sedekah juga menolak bala, makan rezeki juga makin bertambah. Tentu membuat hati kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah, jauh dari sifat sombong dan seterusnya. Iya, jadi gitu. Ini mujahadah yang sungguh-sungguh sudah luar biasa panjang lebarnya. Semoga bisa mengetuk hati kita, karena memang masih ada kesempatan Ustaz ya. Sekitar kurang lebih 6 hari lagi lah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga kita genggam dan kuatkan tali pinggang kita sehingga kita memanfaatkan momentum Ramadan terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi yang pertama tadi mujahadah, Ustaz. Betul. Untuk tips yang kedua, Ustaz. Yang kedua, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, yang pertama bermujahadah, yang kedua adalah bermuhasabah. Muhasabah. Jadi bagaimana Ramadan ini bermakna? Ayo mulai muhasabah, evaluasi. Dari awal Ramadan sampai sekarang, apa-apa yang belum kita planningkan itu terencana dengan baik. Ya, coba kita evaluasi, akankah sama nilainya antara Ramadan hari ini dengan yang kemarin? Tentu tidak mungkin, karena Rasulullah mengingatkan seorang hamba itu hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Tentu hari esok lebih indah lagi, lebih terbaik lagi. Sekarang tinggal berapa hari lagi? Makanya bermuhasabah ini penting sekali, mengevaluasi. Ya, dan ini pun merupakan program agar kita memiliki azam yang kuat juga nanti. Bagian daripada yang poin pertama berkaitan. Ya, kita muhasabah ini. Kira-kira dari tahun kemarin, benar. Tahun kemarin udah dikasih kesempatan, maukah sama nggak Ramadannya? Setiap akhir tahun kita sibuk dengan beli baju baru, sibuk dengan kue. Apakah kita nggak serius nih ngambil kesempatan Lailatul Qadar, kesempatan untuk meningkatkan amal ketakwaan? Tahun kemarin sudah bertahun-tahun, bahkan tahun ini kalau masih juga sama, berarti kita nggak ada perubahan, nggak ada keseriusan itu. Maka muhasabah ini penting. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah amal-amalmu itu. Nah, kita hitung nih kira-kira, apalagi nih kalau ditanya para pemirsa TVRI, pengen nggak masuk surga? Pasti semua. Pasti pengen. Gitu kan. Pertanyaan surga yang bagaimana? Pasti semua akan jawab surga yang paling indah, paling bagus. Surga Firdaus bahkan. Nah, pertanyaannya dengan amal kita sekarang, layak nggak kita masuk surga? Kan begitu. Ya, ini kalau ditanya cita-cita, pengen terindah, terbagus, bahkan ingin kumpul dengan Rasul kan, nanti pengen bareng sama Nabi di surga. Pertanyaannya, layak enggak kita berada di surga sekarang? Nah, kalau belum, tidak ada jawaban kecuali memantaskan diri. Nah, jadi kalau kalau Ramadan sekarang udah tahu kita, ini kayaknya puasa dari beberapa hari ini masih kurang serius, masih ngomongin orang walaupun berpuasa, ya masih kurang baik amal ibadahnya, yang lain-lain, maka introspeksi diri. Jadi begitu penting bisa di rumah muhasabah diri ini sebagai upgrade kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bicara tentang muhasabah. Jadi kalau orang beriman itu hari ini harus lebih baik daripada hari
kemarin. Nah, jadi begini, Ustaz, gimana nih kalau seandainya bahkan mungkin ada ya yang kita temukan di masyarakat, itu ada seseorang atau sebagian sekelompok masyarakat itu justru Ramadan kali ini dia lebih jelek daripada tahun kemarin. Ini gimana ini, Ustaz? Ya, Masya Allah. Para pemirsa TVRI yang berbahagia. Nah, karena itu tugas kita adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan. Dia ada teman kita, kemarin dia tarawih sama kita bareng nih. Bener, Tahun ini nggak muncul. Nah, kita cari beliau, tanya beliau gitu kan. Kenapa nggak ikut lagi bareng sama kita dulu, semangat betul nih. Oh, ternyata dia udah mulai sibuk. Nah, kita ingatkan. Tugas kita adalah menyeru kepada nilai kebaikan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengajak saudara kita, ayo agar kembali ke jalan yang lurus. Ayo semangat lagi nih Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu dengan sia-sia. Kita ingin tiap tahun harus ada peningkatan. Makanya tadi termasuk program-program yang kayak sekarang buka bersama atau apapun itu bentuknya, jangan sampai di situ tidak bernilai sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita buka bersama, maghribnya banyak yang nggak kontrol, benar-benar nggak sholat maghrib gitu kan. Kemudian sapangnya juga nggak taraweh, pulang udah tengah malam nggak juga sholat taraweh, kan rugi gitu kan. Nah, ini harus betul-betul diprogramkan secara matang. Masya Allah. Jadi buat teman tadi tetap ya Ustadz, kita ingatkan beliau gitu kan, karena tugas kita adalah mengingatkan saja. Urusan hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering-sering nonton acara seperti ini, mudah-mudahan istiqomah. Amin amin. Nah, jadi intinya memang Ramadan ini kalau bisa kita semua berjamaah, Ustaz ya. Dalam kebaikan berjamaah, masuk surga pun berjamaah. Masya Allah. Akan kita lanjutkan bisa di rumah. Sangat menarik sekali tema kita pada hari ini. Semoga kita bisa meraih keberkahan Ramadan ini dengan sama-sama, bukan Ustadz Heri saja, bukan saya sendiri juga, tetapi kita semuanya, sehingga kita bisa keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa secara berjamaah. Akan kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan tema kita pada hari ini, tetapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.